Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Marhaban wa ahlan wa sahlan bikum pada pelajaran tafsir Al-Jalalain. InsyaAllah beberapa pekan ke depan kita akan mengkaji beberapa ayat beserta mengambil faedah dari tafsir ini dalam beberapa ayat pilihan, yang mana ringkasan ini kita ambil dari kitab At-Tafasir Al-Mukhtasarah karya Dr. Muhammad bin Rashid beserta beberapa rangkuman pelajaran yang kami ambil ketika belajar di Mesir. Pada pertemuan pertama ini, insyaallah kita hanya membahas 2 poin saja. Pertama, pengenalan singkat terhadap tafsir Jalalain. Yang kedua, biografi dari penulis tafsir ini. Baiklah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Pengenalan singkat terhadap tafsir Jalalain. Jadi tafsir ini dimulai penulisannya oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pembelajar fikih atau yang suka usul fikih tentu mengetahui imam ini. Beliau merupakan penulis dari kitab Kanzur Raghibin, Syarhu Minhajit Talibin, dan juga beliau mempunyai syarah penjelasan terhadap matan Waraqat dalam ilmu usul fikih. Akan tetapi dalam penulisan ini Imam Al-Mahalli belum bisa menyelesaikan tafsirnya karena wafat terlebih dahulu sebelum menyelesaikan tafsir ini. Beliau hanya bisa menulis sebagian atau separuh dari tafsir Al-Quran. Kemudian datanglah setelahnya murid dari beliau, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, merampungkan dan menyempurnakan tafsir 30 juz Al-Quran milik Imam Al-Mahalli. Adapun penamaan tafsir ini, sebenarnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika menulis tafsirnya, beliau belum sempat mengasih nama, bahkan memberi muqaddimah dan khotimah saja belum sempat. Begitupun Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menyempurnakan dan melanjutkan tafsir ini, beliau juga belum menamainya dengan tafsir Al-Jalalain. Beliau hanya menyebutkan tafsir Al-Quran Al-Karim. Nah, setelah itu penamaan ini akhirnya dinisbatkan kepada nama mereka berdua. Setelah beberapa tahun setelah mereka wafat, akhirnya ada salah seorang murid dari Imam As-Suyuti yang beliau terdapat dalam sebuah riwayat, beliaulah yang pertama kali menamai tafsir ini sebagai tafsir Al-Jalalain. Jalal yang kita nisbatkan kepada kedua nama imam tersebut karena sama-sama mempunyai gelar Jalaluddin. Jalal itu dalam bahasa Arab artinya musanna, dua jalal, dua orang jalal. Al-Jalal, satu orang disebut Al-Jalal, dan jika dua orang disebut Al-Jalalain. Makanya tafsir ini dinamakan tafsir Al-Jalalain, nisbat kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Setelah itu kita akan mencoba mengenal dan membaca biografi dari kedua penulis tersebut. Pertama, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau lahir di Kairo, Mesir. Beliau dinamakan Al-Mahalli karena dinisbatkan kepada salah satu wilayah yang ada di Mesir disebut Al-Mahallah Al-Kubra. Akan tetapi kelahiran beliau di Kairo dan juga wafat di Kairo. Sedangkan Jalaluddin adalah gelar atau laqab dari Imam Al-Mahalli. Di antara guru beliau yang paling masyhur dan terkenal adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Al-Jazari,
yang mengetahui, yang suka terhadap ilmu qiraat dan ilmu tajwid pasti mengetahui Imam Ibnu Al-Jazari yang mempunyai Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Adapun murid-murid beliau adalah yang paling masyhur di antaranya Syamsuddin As-Sakhawi dan juga sang penerus dari tafsir ini Jalaluddin As-Suyuti. Di antara karya Imam Al-Mahalli yang paling masyhur tadi sudah kita sebutkan, yaitu Kanzur Raghibin dan Syarhul Waraqat. Sedangkan Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau adalah bernama asli Abdurrahman bin Abu Bakar. Sedangkan Jalaluddin ini adalah gelar yang diberikan oleh ayah beliau. Adapun As-Suyuti adalah sebuah nisbat kepada tempat atau daerah di Mesir yang bernama Asyut, sebuah daerah di dataran tinggi Mesir. Imam Suyuti sendiri juga lahir di Kairo. Ada sebuah kejadian unik ketika kelahiran beliau, yaitu bapaknya memerlukan sebuah kitab. Kemudian bapaknya meminta tolong kepada ibunya untuk mengambilkan kitab ini di perpustakaan milik mereka. Ketika ibunya sedang berada di maktabah, tiba-tiba ibunya merasakan rasa sakit ingin melahirkan. Akhirnya di tengah-tengah kitab-kitab itu lahirlah Imam As-Suyuti, sehingga beliau digelari Ibnul Kutub, anak dari buku-buku. Dan ini memang terbukti karena kehidupan beliau dipenuhi oleh buku, baik membaca ataupun menulis. Adapun di antara karya beliau yang paling masyhur adalah namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan tentunya pelengkap dari tafsir Imam Al-Mahalli. Adapun guru beliau yang paling masyhur adalah, pertama juga beliau pernah belajar kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kedua adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau pernah menghadiri kajian-kajian dan majlis dari Imam Al-Mahalli selama setahun penuh, sebanyak 2 kali dalam seminggu. Itulah biografi singkat dan pengenalan terhadap tafsir Al-Jalalain, yang mana tafsir ini separuh ditulis oleh Imam Al-Mahalli dan separuh lagi ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang insyaallah kelengkapannya akan kita sambung pada pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.